Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di era globalisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Misha Kristiani Syagian, NPM 201701101075. Nama saya Pipit Dwi Haryani, NPM 201701101067. Saya Ibnah Wardah Naila, NPM 2017011048. Saya Siti Mutmainah, NPM 2017011096. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Sultan Gusti Ramadan dengan NPM 2017011042. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Latar belakang. Pada era globalisasi, teknologi berkembang sangat pesat mulai dari aspek teknologi, komunikasi, maupun informasi. Yang tanpa disadari, perkembangan tersebut sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, di era globalisasi, kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menjadikan teknologi sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, ketika manusia belum mengenal ilmu pengetahuan, di mana mistik mendominasi kehidupan manusia, maka dipersilahkan manusia sangat memanfaatkan angin sebagai medium transmisi untuk berkomunikasi. Saat ini penggunaan komunikasi semakin canggih. Semua orang sudah mengakses informasi apa aja yang diinginkan, serta dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang jauh. Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta informasi pun mengiringi perkembangan teknologi tersebut berupa internet, gadget, dan lain-lain. Pada era globalisasi saat ini, remaja adalah salah satu pengguna internet, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi dengan teman, maupun hiburan. Kemudahan dari internet tersebut dapat memberikan dampak bagi pengguna internet. Teknologi komunikasi semakin modern, yang mana memudahkan siapa saja yang ingin berkomunikasi dengan antar teman, daerah, maupun negara. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perubahan masyarakat dari waktu ke waktu hingga era globalisasi. Yang kedua, bagaimana cara yang dapat diambil dalam menghadapi era globalisasi. Tujuan pembahasan yaitu untuk mengetahui perubahan masyarakat pada era globalisasi. Yang kedua yaitu mengetahui cara menghadapi era globalisasi dengan baik. Bab 2 pembahasan 2.1 Perubahan masyarakat dari waktu ke waktu hingga era globalisasi. Menurut Susanto tahun 2001, perkembangan teknologi komunikasi modern ini merupakan langkah maju dalam bidang budaya populer dan pengaruhnya terlihat jelas dalam segala aspek kehidupan. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal yang namanya teknologi. Manusia hanya menggunakan teknologi sederhana dalam menjalani kehidupannya, seperti untuk memasak air, menggunakan kayu bakar, membuat api dengan menggunakan batu, membajak sawah menggunakan kerbau, dan lain-lain. Perkembangan teknologi pada masa itu sangat lambat, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, maka teknologi pun mulai berkembang sedikit demi sedikit. Menurut Andrik Purwasito tahun 2003, pada era globalisasi, perubahan kehidupan sosial masyarakat berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pola hidup serta interaksi sosial masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dulunya, pola hidup masyarakat hanya mengandalkan komunikasi secara langsung apabila jarak jauh menggunakan surat, sedangkan di era globalisasi, pola hidup masyarakat dalam komunikasi sudah menggunakan media massa. Pengaruh globalisasi pun dapat berubah budaya kehidupan masyarakat pada masa lalu, sehingga kehidupan budaya semakin luas. Menurut Kunto tahun 1999, teknologi pada masa sekarang sudah berkembang dengan pesat, bahkan teknologi tidak dapat dijauhkan lagi dari manusia.
dikarenakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Teknologi yang diciptakan dapat mempermudah aktivitas, pekerjaan, bahkan komunikasi antar sesama. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih akan membuka ruang baru dan arus informasi yang dapat menjangkau orang sehingga dapat memasuki pembaharuan di daerah pedesaan. Awalnya memang mendukung, tetapi perlahan-lahan mulai mengubah model kehidupan dan model pemikiran masyarakat itu sendiri. Contohnya kemajuan teknologinya yaitu televisi, telepon genggam, bahkan internet pun sudah masuk ke daerah pedesaan dan bukan hanya di daerah perkotaan saja, sehingga masyarakat pedesaan sudah mudah untuk mengakses segala hal secara cepat. Menurut Darmono tahun 1997, meskipun teknologi memiliki manfaat, tetapi teknologi dapat memberikan dampak buruk di kalangan masyarakat. Pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi dikatakan berdampak negatif terhadap perilaku kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan pesatnya perubahan teknologi informasi telah merubah budaya. Mungkin sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kemajuan teknologi tersebut, bahkan telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi drastis. Keberadaan dan pertumbuhan teknologi komunikasi memudahkan pembelajaran dan selain mendekatkan pada sumbernya, perkembangan teknologi komunikasi juga berdampak negatif dari segi ruangnya yang luas. Mungkin sebagian masyarakat tidak dapat menguasai dirinya terhadap kemajuan teknologi yang ada, sehingga masyarakat menjadi terpengaruh dengan hal tersebut. Cara yang dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi di era globalisasi. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi era globalisasi, yaitu yang pertama, mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia yaitu dengan cara menggunakan produk lokal serta mengembangkannya dan menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menghilangkan pengaruh budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama yaitu dengan cara melestarikan norma-norma dalam masyarakat agar tidak hilang dari keseharian karena masuknya budaya asing, serta nilai dan keyakinan agama yang mengiringi kita agar tidak salah dalam melangkah. Yang ketiga yaitu memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yaitu dengan cara tetap melestarikan dan menghormati budaya yang ada, meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk menghadapi era globalisasi. Yang pertama, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Memprioritaskan pemulihan ekonomi, yaitu jika suatu negara itu berkualitas, tentulah negara lain melihat dari aspek ekonomi negara tersebut. Dan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Jika tidak, maka pemerintah harus menghadapi hal seperti meningkatnya harga barang, pengangguran semakin banyak, kemiskinan semakin memilukan, pertumbuhan ekonomi masih dalam tingkat rendah, dan potensi konflik antar masyarakat akan semakin tinggi. Yang kedua, meningkatnya daya potensi nasional. Meningkatnya daya potensi nasional yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah di negara kita. Sudah seharusnya negara kita bisa menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, yaitu dengan kualitas sumber daya yang mampu mengolah daya alam kita dan tak lagi bergantung pada pihak asing. Yang ketiga, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan adalah dengan cara menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, mulai dari dalam maupun luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Yang keempat, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, yaitu karena Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada usaha mikro. Karena usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, yaitu
Jadi, Indonesia mampu menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor. Yang kelima, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Melakukan deregulasi dan debirokrasi yaitu dengan tujuan untuk terciptanya regulasi baru dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan hak asasi manusia, hak kepemilikan, kebebasan berusaha, dan hak-hak masyarakat sipil. Dan yang keenam, memanfaatkan forum-forum kerja internasional. Memanfaatkan forum-forum kerja internasional yaitu dengan tujuan untuk saling menguntungkan dan mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Bab 3. Penutup 3.1. Kesimpulan. Pada era teknologi informasi yang sangat maju, yang mengharuskan kita sebagai pengguna harus melihat dari aspek kegunaan yang harus bermanfaat. Sebagai seorang pengguna dituntut untuk dapat mempergunakannya dalam hal yang bermanfaat dan mengasah kemampuan untuk memperdalam ilmu maupun informasi dalam menjalankan internet yang produktif. Perubahan teknologi yang semakin maju bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga harus seiring dengan zaman, karena pada hakikatnya penggunaan internet adalah tanggung jawab setiap individu atas terpenuhinya kebutuhan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. 3.2. Saran. Mengenai dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat di era globalisasi ini, penggunaan internet diharapkan mampu mengikuti arus kemajuan yang sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengguna internet juga diharapkan mampu mengelola setiap penggunaan dengan baik dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.